Mungkin nama Teuku Umar udah nggak asing lagi ya di telinga kita, tapi ceritanya, wah ini yang bikin beda. Bagi sebagian orang, dia itu pengkhianat, tapi bagi yang lain, dia pahlawan terbesar. Hari ini kita bakal bongkar sebuah kisah yang jujur aja menantang semua pemahaman kita tentang apa artinya menjadi pahlawan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Sebuah pertanyaan yang mungkin bikin kita garuk-garuk kepala, yang memaksa kita buat melihat lebih dalam, gak cuma hitam dan putih. Oke, siap? Mari kita selami sama-sama. Jadi dari awal aja udah kelihatan, ada dua versi cerita Teuku Umar yang beda banget. Di mata Belanda, dia itu musuh yang licik, berbahaya, dan harus diwaspadai. Tapi, dalam ingatan orang Aceh, dia itu simbol kecerdasan, seorang ahli strategi yang brilian. Dua narasi, satu orang. Terus, mana yang benar? Untuk bisa memahami Teuku Umar, ada satu kata kunci yang wajib kita pegang. Akal. Dia percaya kalau perang itu nggak dimenangkan cuma dengan keberanian atau adu otot. Bukan, perang itu dimenangkan dengan otak, dengan siasat. Nah, akal inilah senjata paling tajam yang dia punya. Oke, sekarang kita menurut sedikit ya, lihat dulu latar ceritanya, karena ini penting banget. Kisah ini terjadi di Aceh, sebuah kesultanan Islam yang merdeka, kuat, dan posisinya ada di ujung paling barat Nusantara. Dan jangan salah, ini bukan pertempuran kecil-kecilan. Perang Aceh itu konflik yang luar biasa brutal, berlangsung puluhan tahun, menguras tenaga, biaya, dan memakan banyak sekali korban jiwa di kedua belah pihak. Nah, di tengah situasi sepanas inilah, Teuku Umar harus membuat pilihan-pilihan yang mustahil. Disinilah ceritanya jadi rumit. Teuku Umar melakukan sesuatu yang nggak kepikiran sama sekali oleh pejuang Aceh lainnya. Dia bekerja sama dengan musuh. Sebuah aliansi yang bikin semua orang kaget dan bingung waktu itu. Kalau kita lihat dari kacamata Belanda ya, langkah-langkah ini kelihatan logis banget. Mereka pikir, wah, akhirnya satu pemimpin Aceh yang kuat berhasil kita taklukkan. Dia gabung, kelihatan setia, dan cepat banget jadi aset berharga buat mereka. Kutipan ini pas banget buat gambarin cara pandang Belanda. Mereka merasa menang. Mereka kasih dia senjata, kasih uang, kasih kepercayaan, tanpa sadar mereka lagi memelihara dan mempersenjatai musuh terbesar mereka. Dan disinilah ketegangan mulai terasa. Semua yang dilihat Belanda itu cuma di permukaan. Jadi poin kuncinya adalah di balik topeng kesetiaannya, Teuku Umar lagi memainkan sebuah permainan yang jauh lebih besar. Sekarang kita sampai di titik baliknya. Momen di mana seluruh strategi Teuku Umar yang sebenarnya terungkap dengan cara yang, wow, sangat dramatis. Betul sekali. Tepat saat waktunya pas, saat semua yang dia butuhkan udah ada di tangan, Teuku Umar dan pasukannya hilang, lenyap begitu saja. Dia balik lagi ke pihak pejuang Aceh, tapi kali ini dia nggak pulang dengan tangan kosong. Ini bukan sekedar pembelotan biasa ya. Ini adalah sebuah kudeta strategis tingkat dewa. Dia nggak cuma pergi, dia bawa semua aset yang udah Belanda kasih. Senjata modern, uang, pasukan yang udah dilatih, dan yang paling penting, informasi mendalam soal taktik dan kelemahan Belanda. Dia benar-benar mengubah kekuatan penjajah jadi senjatanya sendiri. Nah, dengan modal baru ini, Teuku Umar mengubah total aturan mainnya. Dia nggak lagi bertempur secara konvensional. Dia melancarkan jenis perang yang benar-benar baru. Sebuah perang yang dirancang khusus untuk menghancurkan mental musuh. Hutan lebat Aceh dijadiin sekutu utamanya. Pasukannya bisa muncul entah dari mana, menyerang dengan cepat dan mematikan, terus menghilang lagi ke dalam rimbunnya hutan sebelum Belanda sempat balas. Ini bukan lagi soal adu senjata, ini udah jadi perang psikologis. Kutipan dari laporan kolonial ini nunjukin betapa efektifnya taktik Teuku Umar. Dia berhasil mengubah Aceh dari sekedar arena pertempuran fisik jadi arena perang mental, di mana rasa takut dan ketidakpastian jadi senjata utamanya. Tentu saja, Teuku Umar nggak berjuang sendirian. Di sisinya ada istrinya, Cut Nyak Dien. Dan beliau ini bukan sekedar pendamping ya. Dia adalah seorang pemimpin yang tangguh, ahli strategi, dan penjaga api perlawanan. Bahkan saat Teuku Umar akhirnya gugur, Cut Nyak Dien lah yang melanjutkan perjuangan itu. Teuku Umar akhirnya gugur dalam sebuah penyergapan Belanda pada tahun 1899. Tapi kematiannya sama sekali nggak mengakhiri perdebatan soal warisannya. Justru, kematiannya makin mempertajam dua narasi yang saling bertentangan tentang hidupnya.
Kalau kita lihat lini masa hidupnya ini, polanya jadi makin jelas kan? Periode kolaborasinya itu ternyata cuma satu fase yang sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Dirancang untuk mempersiapkan fase perjuangan berikutnya yang jauh lebih intens. Itu adalah sebuah pengorbanan sesaat untuk kemenangan jangka panjang. Pada akhirnya, waktu memberikan kita perspektif. Apa yang dulu mungkin dicap sebagai pengkhianatan, sekarang diakui secara luas sebagai salah satu strategi militer paling cerdik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah luar biasa ini? Pelajarannya dalam banget, bahwa kadang keberanian paling besar itu bukan soal maju menyerbu ke depan, tapi soal memainkan permainan jangka panjang. Dan jalan menuju kebebasan itu seringkali nggak kelihatan heroik saat sedang dijalani. Inilah inti dari warisan Teuku Umar. Dia berani memilih jalan yang sunyi, jalan yang penuh risiko dan mungkin dicaci maki. Bukan buat kehebatan pribadi, tapi untuk tujuan yang jauh lebih besar. Sebuah pengorbanan yang dalam demi masa depan bangsanya. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan. Ini buat kita renungkan bareng-bareng. Kisah Teuku Umar memaksa kita untuk mikir ulang hubungan antara kekuatan dan kecerdasan, antara nyali dan siasat. Dalam situasi apa di zaman sekarang, baik di kehidupan pribadi kita atau dalam skala global, strategi yang cerdik mungkin bisa jadi kunci kemenangan. Bahkan saat kita berhadapan dengan lawan yang kelihatannya jauh lebih kuat.